warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hijrianti, NIM 12010626317 dari kelas 5C Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Lievita MM. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran dan proses pemasaran jasa guru. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pemasaran, manajemen pemasaran, dan proses pemasaran secara umum. Pemasaran secara sosial adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak tertentu. Dengan kata lain, pemasaran juga merupakan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran, gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Nah, sedangkan proses pemasaran itu ada 5. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, merencanakan program pemasaran. Dan yang kelima yaitu mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran jasa guru yang terbagi menjadi 4, yaitu ada planning atau perencanaan, yang kedua promotion atau promosi, yang ketiga ada place atau tempat, dan yang keempat ada price atau harga. Nah, pada tahap pertama, perencanaan yang dimaksudkan di sini ialah bagaimana kita sebagai calon guru dalam memikirkan terlebih dahulu hal-hal apa sih yang harus dilakukan yang mungkin membuat orang lain atau kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah tersebut tertarik dan menganggap kita layak menjadi guru di sekolahnya. Nah, tahap yang kedua itu ada promotion atau promosi, berarti kita itu memberitahukan skill atau kemampuan apa yang kita miliki yang nantinya dapat membantu memajukan sekolah tersebut. Nah, pada tahap ketiga ini ada tempat. Setelah membuat perencanaan apa-apa saja yang harus dilakukan, sebelum melakukan pemasaran, kita terlebih dahulu harus memikirkan sekolah mana yang akan kita masuki, apakah sekolah swasta atau sekolah negeri. Karena berdasarkan gaji, sekolah swasta dan negeri itu berbeda. Berikut ada beberapa proses dalam melakukan manajemen pemasaran yang akan saya lakukan jika menjadi guru. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Menurut saya, jika menjadi guru harus mengetahui peluang-peluang pasar yang akan ditentukan, yaitu sekolah-sekolah yang akan kita pilih nantinya. Misalnya, saya akan mencari sekolah yang kekurangan atau sangat membutuhkan guru ekonomi. Dengan kriteria guru yang mereka cari itu ialah lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dengan standar minimal IPK 3.00. Maka saya akan langsung mengambil peluang yang ada pada sekolah tersebut. Proses kedua yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Nah, setelah menganalisis pasar sasaran atau sekolah, saya akan menentukan gagasan-gagasan yang akan saya ambil dalam proses pemasaran. Seperti sekolah ini tuh sangat cocok dengan saya, selain mereka membutuhkan guru ekonomi, juga faktor lingkungan di sekolah tersebut tuh nyaman, sehingga membuat saya itu semakin tertarik dengan sekolah tersebut. Nah, proses yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, strategi yang akan saya gunakan ialah saya akan menggunakan berbagai teknik pengajaran dengan berbagai media dalam mengajar. Saya juga akan memperlihatkan kemampuan saya dalam menggunakan teknologi atau memanfaatkan komputer dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, proses yang keempat itu merencanakan program pemasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, merencanakan program pemasaran itu seperti membuat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Tujuan dibuatnya RPP dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berlangsung lebih sistematis, mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa, memudahkan penyampaian materi, mengatur pola pembelajaran, serta menghemat waktu dan tenaga. Dan proses yang terakhir yaitu mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran. Nah, menurut saya, jika menjadi guru, ketika mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran itu berarti seorang guru itu harus bisa mengelola berbagai kondisi siswanya di dalam kelas. Misalnya nih, seperti memberikan tugas kepada siswa, di mana guru itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam penyajian materi, tetapi guru juga berperan sebagai motivator kepada siswanya, serta mengevaluasi siswanya agar guru itu bisa mengetahui apakah siswanya itu tersebut memahami atau belum dari materi yang telah disampaikan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai manajemen pemasaran dan proses pemasaran jasa guru. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.